mengkriminalisasi pengamat Peneliti, Pak. peneliti. Laporan Bapak di Seperti sini. apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan pentingnya persatuan di tengah tantangan global yang berat saat ini. Presiden ke-7 RI mengingatkan, kondisi saat ini bukanlah hal yang mudah. Sebelumnya, ex-Menpora Roy Suryo merespons soal langkah Jokowi yang melaporkan tudingan ijazah palsu Rabu 30 April 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Advokat Hermansyah. Selamat datang di channel saya. Polemik terkait dengan ijazah yang diduga palsu kepunyaan Bapak Joko Widodo membuat polemik di masyarakat. Nah, terkait dengan polemik ini, ya, Bapak Joko Widodo telah melakukan upaya hukum terkait dengan pelaporan dilakukan di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal itu adalah hak daripada Pak Jokowi, ya, sebagai warga negara dan mantan presiden, terkait dengan dugaan yang katanya penistaan terhadap ijazah palsu yang dituduhkan kepadanya. Nah, terkait dengan proses hukum ini, saya berpendapat, ya, sebagai advokat, ya, juga penegak hukum dan masyarakat, bahwa terkait dengan permasalahan ini, polemik ini, sebaiknya pemerintah, ya, dalam hal ini Presiden Bapak Prabowo Subianto, untuk dapat, ya, supaya ini tegak dengan sebenar-benarnya. Jangan ada intervensi apapun. Nah, saya juga tidak membela, ya, pro kepada Pak Jokowi, pro kepada terlapor Bang Suryo dan Bang Rismon Sianipar, juga kawan-kawan. Namun di sini adalah diperlukan apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya terkait dengan kawan-kawan terlapor sebelum terjadinya pemeriksaan, sebaiknya para kuasa hukum terlapor hendaknya membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemudian Komisi 3 Bagian Pengawasan Kepolisian, dan Bapak Sulistyo Sigit, Bapak Kapolri. Ya, jadi terkait dengan laporan memang boleh saja dibuat di mana saja, ya, di Polda Metro Jaya, di Subdit Reskrimum, itu adalah hak kebebasan daripada masyarakat. Namun karena masalah ini nuansa politiknya lebih besar, sebaiknya ini ditangani oleh Mabes Polri. Bukan saya bilang Polda Metro Jaya tidak mampu, tidak. Tapi untuk lebih baiknya ini ditangani oleh Mabes Polri. Kemudian, ya, Komisi 3 juga harus turun melihat ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi sehingga perkara ini bisa dapat dibuka dengan seterang-terangnya. Bagaimana? Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, nanti ketika memang terjadi dugaan terhadap ijazah itu ternyata bukanlah palsu, ia terlapor harus menerima akibat daripada apa yang ia sampaikan ke publik, kan gitu. Jadi perkara ini memang benar-benar terang benderang. Namun kalau perkara ini mengalir begitu saja, saya rasa tidak akan mungkin. Jadi dari kuasa hukum sebaiknya membuat surat kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, kemudian juga membuat surat kepada Komisi 3 dalam hal ini DPR RI dan Mabes Polri untuk bisa membuka kasus ini seterang-terangnya, ya. Jadi kondisinya seperti apa dibuka dan dikawal oleh Komisi 3 Bagian Hukum, ya, sehingga permasalahan ini bisa terang benderang, tidak ada lagi hal-hal yang diributkan seperti apa pelaksanaannya. Nah, kalau nanti misalnya tidak dibuat surat seperti itu, tidak akan mungkin berjalan seperti hal yang kita harapkan, karena saudara adalah sebagai terlapor.
Nah, sebagai terlapor, saudara harus mengupayakan sebelum saudara diperiksa, buat surat tersebut itu adalah lebih baik agar pemeriksaan sesuai dengan rules yang diharapkan, ya bukan mengarahkan ya, bukan mengarahkan. Kalau nanti memang ternyata benar dugaan ijazah palsu itu seperti apa, ya biar nanti hukum yang bicara seperti itu. Nah, kalau nanti ternyata dugaan ijazah palsu itu tidak benar, ya terlapor juga harus bertanggung jawab secara hukum. Begitu. Saya selaku penegak hukum juga berharap ini dapat terselesaikan karena sudah terlalu lama polemik ini. Malu kita bangsa Indonesia ya, strata 1 saja kita ributkan untuk seorang pemimpin. Ini merupakan suatu hal yang kurang baik untuk bangsa kita. Ya, sejarah yang tidak baik. Jadi ini harus dituntaskan, segera ini dituntaskan Bapak Kapolri, Bapak Presiden dan juga Komisi 3 DPR RI agar memang ini bisa jalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga konsekuensi hukum yang terjadi juga harus diterima masing-masing pihak. Ya, demikian itu pendapat saya. Pendapat sahabat YouTube silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita akan membahas permasalahan ini secara mendalam. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, saya tunggu subscribe-nya karena itu gratis. Dan jangan lupa yang sudah like dan subscribe boleh untuk melakukan konsultasi hukum gratis di nomor 0813 7693 7303 dengan Advokat Hermansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.